Tahun 2022, PNS bakal terima THR dan gaji 13 di bulan ini. Tahun 2022, pemerintah memastikan akan tetap memberikan tunjangan hari raya THR kepada seluruh pegawai negeri sipil. Pemberian THR dan gaji 13 ini sudah dituangkan dalam Undang-Undang APBN tahun 2022. Dalam undang-undang ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13 PNS, namun dalam nominalnya belum disebutkan. Adapun pemberian THR akan dilakukan 2 minggu sebelum Lebaran Idul Fitri, artinya THR akan cair pada bulan April 2022 mendatang. Pasalnya, Lebaran Idul Fitri jatuh pada awal Mei 2022. Sedangkan untuk gaji ke-13 akan cair pada saat tahun ajaran baru sekitar bulan Juni atau Juli. Kedua vitamin ini diharapkan dapat membantu meningkatkan konsumsi para abdi negara sehingga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi terutama untuk konsumsi rumah tangga. Meski diberikan besaran keduanya bagi PNS tersebut belum diketahui apakah kembali sama seperti sebelum pandemi atau tidak, di mana pada saat terjadinya COVID-19 THR dan gaji ke-13 dipangkas besarannya oleh pemerintah. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isara Mawantara mengatakan kemungkinan skema pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini akan sama dengan tahun lalu. Di dalam RAPBN 2022, kebijakan untuk THR dan gaji ke-13 saat ini sama dengan tahun 2021, ujarnya dikutip dari CNBC Indonesia. Pada tahun 2021, THR dan gaji ke-13 diberikan tanpa memasukkan perhitungan tunjangan kinerja. Keduanya diberikan hanya berdasarkan gaji pokok dan tunjangan melekat. Dari pemangkasan tukin yang akan ada dari THR dan gaji 13 tahun ini, pemerintah bisa menghemat anggaran hingga 15 triliun. Ini digunakan untuk menambah belanja untuk penanganan pandemi COVID-19. Catat jadwal kapan gaji 13 dan THR cair di 2022 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiun. Dikutip dari Aksara Jabar. Para aparatur sipil negara di Indonesia, mulai PNS, TNI, Polri hingga pensiunan dipastikan akan tetap mendapatkan gaji 13 dan tunjangan hari raya di 2022. Sebab rencana pemberian gaji 13 dan THR untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan tahun ini sudah diatur dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022. Lantas kapan gaji 13 dan THR 2022 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan cair? Adapun jadwal pemberian THR jika mengacu pada tahun-tahun sebelumnya akan dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri yang pada tahun ini jatuh di awal Mei. Biasanya THR ini diberikan 2 minggu sebelum Lebaran, yang artinya THR akan cair pada April 2022 mendatang. Sedangkan untuk gaji 13 akan cair pada saat tahun ajaran baru, yakni sekitar Juni atau Juli 2022. Pemberian gaji 13 dan THR 2022 ini diharapkan dapat membantu meningkatkan konsumsi para ASN di seluruh Indonesia, sehingga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi terutama untuk konsumsi rumah tangga, sebab konsumsi rumah tangga kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Meski sudah ada diberikan besarannya, nilai kedua booster bagi PNS, TNI, dan Polri pensiunan tersebut belum diketahui. Ada kemungkinan skema pemberian gaji 13 dan THR 2022 akan sama dengan tahun lalu.
di mana pada 2021 yang terjadinya COVID-19 gaji 13 dan THR dipangkas besarannya oleh pemerintah. Berdasarkan para ASN hanya menerima gaji 13 dan THR, gaji pokok dan tunjangan melekat saja, sedangkan tunjangan kinerja atau tukin tidak masuk dalam hitungan. Dari pemangkasan tukin yang ada dari gaji 13 dan THR tahun ini, pemerintah bisa menghemat anggaran hingga 15 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan pemerintah untuk menambah belanja dan pangan dampak pandemi COVID-19. Gaji PNS. Berikut daftar gaji PNS golongan 1 hingga golongan 4 tahun 2022 berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 15 tahun 2019. Golongan 1. Golongan 1A 1.500.000 sampai 2.300.000. Golongan 2B 1.700.000 sampai 2.400.000. Golongan 1C 1.700.000 sampai 2.500.000. Golongan 2D 1D 1.800.000 sampai 2.600.000. Golongan 2A 2 juta sampai 3 juta. Golongan 2B 2.200.000 sampai 3.500.000. Golongan 2C 2.300.000 sampai 3.600.000. Golongan 2D 2.300.000 sampai 3.800.000. 3A 2.500.000 sampai 4.200.000. Golongan 3B 2.600.000 sampai 4.500.000. Golongan 3C 2.800.000 sampai 4.600.000. Golongan 3D 2.900.000 sampai 4.700.000. Golongan 4A 3 juta sampai 5 juta. 4B 3.100.000 sampai 5.200.000. Golongan 4C 3.300.000 sampai 5.400.000. Golongan 4D 3.400.000 sampai 5.600.000. Golongan 4E 3.500.000 sampai 5.900.000. Tunjangan PNS selain gaji pokok, PNS juga menerima beberapa tunjangan baik yang terkait masa kerja, instansi maupun jabatan. Sejumlah tunjangan yang bisa didapat PNS antara lain tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan beras, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan sebagainya. Besaran tunjangan PNS tersebut antara lain tunjangan suami atau istri sebesar 5% dari gaji pokok, tunjangan anak 2% dari gaji pokok dengan maksimal 3 anak, tunjangan makan sebesar 35-41.000 per hari, tunjangan jabatan dan perjalanan dinas. Sementara itu, tunjangan kinerja dapat menjadi yang paling besar